Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan film Mirror 2 rilisan tahun 2010. Dan buat kalian yang ingin nonton Mirror yang pertama, silahkan klik link yang ada di atas ini. Sudah, kalau sudah kita langsung saja ke cerita filmnya. After the accident, Tragedi kecelakaan hebat yang merenggut kekasihnya membuat trauma yang sangat mendalam bagi Max. Max selalu dihantui rasa bersalah atas tragedi tersebut. Tapi ternyata selain daripada itu, setelah kecelakaan yang menimpanya, kini anehnya Max selalu melihat sesuatu hal yang tidak biasa ataupun penglihatan yang tidak nyata. Max selalu berkonsultasi dengan dokter psikiater, menceritakan semua hal yang terjadi kepada dirinya. Dan salah satu keanehan yang dialami ketika dia berada di sebuah cermin atau apapun itu yang memantulkan bayangan. Di sini Max belum menceritakan apa yang dia rasakan sebenarnya saat berada di hadapan cermin. Cerita beralih kepada pria yang sangat polontong dan juga tengil. Kita sebut saja dia Shaw. Masih sama seperti Mirror yang pertama tentang seorang penjaga gedung atau bahasa kerennya satpam. Pada malam itu, dia sedang berkeliling ke semua ruangan gedung, memastikan di sana tidak ada maling yang menyusup masuk. Di salah satu ruangan, dia melihat ada sebuah cermin besar tertutupi kain. Saat itu dia ngaca dan merasa gagah dengan seragam satpam yang ia kenakan. You're a lady killer, Shaw. Namun pada kenyataannya, Shaw yang ada di cermin tidak suka dengan bayangannya sendiri. Shaw berpikir, apa-apaan ini? Kejadian yang memang tidak masuk di akal. Bayangan itu enggan mengikuti bayangan dari tubuh Shaw. Bahkan bayangan Shaw yang ada di dalam cermin mulai berontak. Dia melemparkan lampu senter, lalu mengambil serpihan pecahan kaca dari lampu senter itu. Yang membuat Shaw terkejut adalah ketika bayangan itu memakan serpihan kacanya. Terasa ngilu namun sangat crunchy saat bayangan Shaw memakannya. Seperti biasa, apa yang dilakukan oleh si bayangan berdampak kepada Shaw yang ada di dunia nyata. Pagi itu Max ditelepon oleh ayahnya. Max terlahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang CEO di perusahaan yang bernama Mayflower, perusahaan yang bergerak di bidang retail. Dan kebetulan pada waktu itu akan diadakan perhelatan acara besar. Semua masih dalam rencana dan di sana juga sudah banyak alat-alat bersama barang berharga yang nantinya akan digunakan. Berhubung acaranya sudah sangat mepet dan ayahnya hanya mempunyai waktu 2 minggu lagi, terpaksa dia menelepon Max. Ayahnya meminta bantuan kepada Max untuk bekerja sementara waktu di tempat ayahnya itu. Penjaga gedung yang sebelumnya bekerja di sana yaitu Shaw yang tadi di awal film ternyata kini dia sudah menjadi gila. Permasalahan tidak hanya itu saja guys. Ada kasus lain yaitu salah satu karyawatinya bernama Eleanor yang tiba-tiba menghilang. Hilangnya Eleanor secara misterius masih dalam penanganan polisi. Di sini ayahnya berharap kepada Max untuk bisa membantu. Karena tidak mungkin dengan waktu yang terbatas, ayahnya merekrut penjaga baru. Untuk menjaga gedung itu butuh orang yang bisa dipercaya. Dan Max pun akhirnya mau untuk membantu ayahnya itu. Di keesokan hari saat Max yang akan mengunjungi gedung. Di sana dia sempat bertemu dengan seorang wanita yang sedang membawa selebaran kertas. Woi! Cok! Karena hanya sekedar membantu, Max juga tidak terlalu memperhatikannya. Lalu bertemulah Max dengan ayah bersama beberapa koleganya. Max lalu diperkenalkan satu persatu kepada mereka semuanya. Dia adalah Keller Landruk, manajer di perusahaan Mayflower. Dan beberapa staf bawaan Keller yaitu Jenna dan juga Parker. Ayahnya sangat beruntung mempunyai anak seperti Max. Anak sederhana tanpa neko-neko. Max masih mau membantu walaupun hanya sebagai penjaga gedung sementara. Hari pertama Max masuk bekerja. Saat dia berada di dapur, kebetulan di sana ada sebuah cermin. Max dikejutkan, tiba-tiba terlihat di cermin ada sosok wanita di belakangnya. Sesosok wanita itu muncul kembali dan hampir membuat Max terjatuh. Dari beberapa penglihatan aneh yang sebelumnya Max alami, baru kali ini Max melihat adanya sesosok penampakan wanita yang begitu terlihat nyata. Awalnya Max mengira mungkin ini masih bagian dari trauma yang Max alami.
Max sama sekali tidak berpikir kalau sesosok itu adalah sebuah pertanda buruk yang akan terjadi di sana. Malam itu Jenna pulang ke apartemen setelah seharian dia bekerja. Tak diduga, ternyata gangguan itu kini menyerang kepada Jenna. Jenna masih sibuk dengan telepon dari seseorang. Dia tidak sadar kalau ada yang sedang memperhatikan dirinya. Sementara di lain sisi, Max masih berpatroli mengitari seluruh ruangan yang ada di sana. Tibalah dia di ruangan utama, di mana di sana ada sebuah cermin besar yang terpajang. Yang membuat Max terkejut, tiba-tiba dia diperlihatkan ada bayangan Jenna di dalam cermin. Terlihat bayangan Jenna tanpa busana, lalu dia melepaskan kepalanya sendiri. Ih, aku. Apa yang dilihat oleh Max itu adalah pertanda kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Jenna. Jenna masih di kamar mandi. Tak sengaja dia tergores oleh alat pemangkas bulu atau yang biasa disebut kaum pria itu adalah cukur kumis. Jenna keluar bermaksud untuk membersihkan darah yang menetes. Dan dia dikejutkan dengan bayangannya sendiri yang ada di dalam cermin. Hingga dia terpleset terjatuh di kamar mandi. Bayangan Jenna masih ada di cermin, sembari dia melihat ke arah Jenna. Terlihat tepat di atas Jenna terjatuh ada bekas pecahan kaca yang masih tergantung. Jenna seperti sudah terkunci, dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Dan naas, sesuatu hal yang mengerikan pun terjadi, di mana kalian semuanya tidak akan sanggup untuk melihatnya. Jenna terpenggal oleh pecahan kaca yang terjatuh. Kematian Jenna ditemukan setelah di pagi harinya. Dua detektif yang menangani kasus kematian Jenna masih belum bisa memastikan apakah Jenna tewas karena kecelakaan ataukah Jenna memang ada yang sengaja membunuhnya. Karena dari bukti-bukti yang ada di TKP tidak ditemukan adanya indikasi kalau ada orang lain yang memasuki ke apartemennya Jenna. Max bertemu dengan Keller dan Parker. Dari mereka lah Max tahu berita kalau Jenna sudah tewas di apartemennya. Max sempat berpikir dia yang melihat bayangan Jenna ada di dalam cermin. Ternyata itu adalah sebuah pertanda untuk kematian Jenna. Teror dari cermin itu kini mulai mengintai Parker. Di hari berikutnya, Max kembali berkeliling. Pekerjaan Max di sana memang hanya sebatas untuk menjaga, memastikan di sana aman terkendali. Lagi-lagi, bayangan itu kini ada di dalam cermin. Dan yang terlihat sekarang adalah bayangan Parker. Sementara Parker yang ada di rumah, dia dikejutkan sekaligus merasa terheran karena tidak melihat ada bayangannya sendiri di dalam cermin. Lalu tiba-tiba muncul bayangannya kembali, namun bayangan itu terlihat sudah berbeda. Bayangan Parker kini membawa pisau. Max tahu kalau bayangan yang tadi dia lihat itu adalah pertanda buruk bagi Parker. Dia mencari berkas tentang Parker hanya untuk mencari nomor yang bisa dihubungi. Sementara Parker yang berada di rumah kini sudah mulai terluka. Bayangan itu mengiris kedua tulang belakang kakinya sendiri. Max berhasil menghubungi kediaman tempat Parker. Sayang, Parker yang sudah tidak bisa berjalan lagi. Dengan tergopoh-gopoh bersusah payah, dia berusaha menggapai teleponnya. Max mulai sudah tak enak hati karena teleponnya yang tidak pernah diangkat oleh Parker. Bayangan Parker yang ada di dalam cermin membelek perutnya sendiri, yang berdampak kepada Parker yang ada di dunia nyata. Jeroan Parker perlahan mulai keluar dari dalam perutnya. Naas, Parker sudah tidak bisa tertolong lagi, dia tewas di saat itu juga. Max yang terlambat datang. Dia datang di mana orang-orang sudah mengerumuni tempat kediaman Parker. Kedatangan Max ke sana justru membuat dua detektif itu menjadi curiga. Karena Max juga adalah salah satu karyawan Mayflower di mana Parker juga bekerja di sana. Max yang akan kembali ke gedung, namun saat dalam perjalanan dari kubangan air, dia melihat ada bayangan ayahnya di sana. Segera Max langsung menghubungi ayahnya itu. Tapi sayang, teleponnya nggak pernah diangkat. Tidak ingin terlambat, Max selalu bergegas menuju kembali ke rumah. Di dalam cermin, si bayangan sudah mengintai ayahnya. Tak lama kemudian, untung saja Max datang di waktu yang tepat.
Max tidak menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Dia datang hanya ingin memastikan kalau ayahnya baik-baik saja. Walaupun ayahnya pada saat itu merasa aneh dengan tingkah laku Max. Max dibuat habis pikir kenapa semua ini bisa terjadi kepada dirinya. Dia kembali melihat kepada cermin itu. Dia menjadi penasaran ada apa dengan cermin tersebut. Bayangan Max yang ada di dalam cermin mengarahkan senter itu ke salah satu tempat. Dia seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada Max. Dan di sini akhirnya Max baru tahu kalau ternyata Eleanor yang tadi dimaksud oleh detektif memang salah satu karyawan di Mayflower. Cahaya itu kembali mengarahkan Max keluar gedung, di mana di sana dia melihat ada selebaran kertas yang ditempel di sebuah tiang. Selebaran yang memberitakan soal hilangnya seorang wanita yang bernama Eleanor Rains. Max lalu mencoba menghubungi nomor yang tertera di selebaran itu. Mereka pun akhirnya bertemu. Ternyata dia adalah wanita yang tempo hari sempat bertemu dengan Max. Dia Elizabeth Rains, kakak dari Eleanor. Max lalu menceritakan bahwa belakangan ini dia selalu melihat keberadaan Eleanor ada di Mayflower. Namun keberadaan Eleanor tepatnya ada di dalam cermin. Max mencoba menjelaskan secara rinci soal bayangan Eleanor yang ada di dalam cermin. Pernyataan yang memang di luar akal sehat manusia, dan saat itu Eli berpikiran kalau Max sedang membuat lelucon. Awalnya Eli sempat tidak percaya, namun Max terus mencoba meyakinkan. Eli berpikir apa salahnya dia mencoba mendengar lebih jauh penjelasan dari Max. Di sini Max menceritakan semuanya kenapa dia bisa melihat sesuatu hal yang tidak biasa. Semua itu berawal saat dia mengalami kecelakaan hebat itu. Bisa dikatakan sekarang Max adalah seorang indigo. Dan sekarang saat dia bekerja di Mayflower, justru dari penglihatannya malah membuat dia mengungkap adanya sebuah rahasia yang terjadi di gedung itu. Besar kemungkinan Eleanor sudah meninggal dunia. Tapi apapun hasilnya, yang terpenting bagi Eli, dia harus menemukan Eleanor. Meskipun hal terburuk harus dia terima nantinya. Seiring berjalannya waktu, sesosok Eleanor kini sering menampakkan wujudnya kepada Max. Di sini Max paham apa maksud dari Eleanor yang mendatanginya. Namun karena kurangnya komunikasi antara Max dengan Eleanor, Max tidak tahu apa yang diinginkan oleh Eleanor sebenarnya. Max mulai menyelidiki soal hilangnya Eleanor. Dia mencoba mencari tahu dari CCTV gedung dan menanyakan kepada Eli kapan Eleanor terakhir dinyatakan mulai menghilang. Namun dari tanggal yang disebutkan Eli, ternyata rekaman di komputer sudah tidak ada lagi. Dari informasi yang ada di sana, penjaga gedung pada saat itu adalah Henry Shaw. Satu-satunya informasi yang mungkin bisa didapatkan adalah mereka harus menemui Henry Shaw. Shaw yang kini dianggap sudah menjadi gila. Dia begitu ketakutan ketika Max dan Eli datang menemuinya. Apalagi ketika Max menyinggung soal nama Eleanor. Ternyata Shaw pun pernah melihat adanya penampakan sesosok Eleanor. Namun dia enggan untuk berbicara lebih jauh lagi. Shaw terkejut ketika tahu kalau Eli adalah kakaknya Eleanor. Max mendesak Shaw untuk memberitahu kenapa rekaman CCTV saat Eleanor hilang sudah tidak ada lagi di komputer. Setelah beberapa kali didesak, akhirnya Shaw mengaku kalau Keller Landruk lah yang memerintahkan Shaw untuk menghapus rekaman itu. Shaw sendiri belum sempat melihat isi dari rekaman yang dihapus. Yang Shaw tahu kalau ada rahasia di basement gedung yang dirahasiakan oleh Keller. Max bersama Eli langsung ke basement. Setelah menelusuri area sekitar basement, Max curiga ada sebuah goresan di lantai. Seperti ada sesuatu yang memang dipindahkan dari tempat itu. Max membuka pintu besi yang ada di sana. Dan ternyata memang ada jalan masuk menuju ke ruangan lain. Sementara di lain tempat ada yang mengetahui keberadaan mereka. Eli yang menunggu Max di luar. Dia tak sadar kalau ada seseorang yang mendekatinya. Dan ternyata tak lain dan tak bukan dia adalah Killer. Dia mengikat Eli di sana. Sepertinya memang ada yang disembunyikan oleh Keller terkait hilangnya Eleanor. Eli berhasil melepaskan dirinya. Tak ingin rahasianya terbongkar, Keller menembaki ke arah Max. Untung saja tembakan itu meleset. Max yang menghindar, justru dia membuka penutup di mana di sana ada mayatnya Eleanor. Saat itu kita diperlihatkan kepada kejadian sebelum Eleanor menghilang.
Ternyata semuanya itu sudah direncanakan. Jenna dan Parker sengaja menjebak Eleanor dengan memasukkan obat tidur ke dalam minuman Eleanor. Setelah Eleanor sudah tidak berdaya, Keller datang berpura-pura yang akan mengantarkan Eleanor pulang. Bukannya diantar pulang, malah justru Keller membawa Eleanor masuk ke dalam basement gedung. Dan saat mereka sudah berada di sana, Keller langsung melepaskan hasrat bejatnya itu. Eleanor sempat tersadar kembali dan berusaha melarikan diri. Sementara saat ini, dia masih mengejar Ellie. Keller berhasil menangkap kembali Ellie. Dan saat Keller melewati cermin itu, Eleanor menampakkan dirinya. Perlakuan Keller terhadap Ellie sama persis dengan apa yang dulu pernah ia lakukan kepada Eleanor. Keller mencekik Eleanor hingga akhirnya Eleanor pun tewas. Namun saat kejadian itu, ada sesuatu di dalam cermin tersebut. Eleanor meninggal sembari matanya melihat ke arah cermin. Sejak dari awal, memang cermin itu adalah cermin gaib. Bisa kita simpulkan guys, kalau arwah Eleanor terjebak berada di dalam cermin itu. Max datang di waktu yang tepat. Pertikaian sempat terjadi di antara mereka. Max mendorong Keller mendekati cermin. Lalu tiba-tiba arwah gentangan Eleanor menarik tubuh Keller dan membawa masuk Keller ke dalam cermin. Di saat bersamaan, cermin itu pun hancur. Dengan hancurnya cermin tersebut, arwah Eleanor sudah tidak akan lagi menampakkan dirinya. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani di waktu luang kalian. Jangan lupa untuk sehat, bahagia, dan jangan lupa untuk sholat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.